Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem periodik unsur. Sebelum kita membahas materi sistem periodik unsur, saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan. Kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan perkembangan sistem periodik unsur, dan yang kedua, menentukan periode dan golongan unsur-unsur dalam tabel periodik dan sifat sistem periodik unsur. Yang berikut tujuan. Tujuan yang pertama, peserta didik dapat mengetahui perkembangan sistem periodik unsur, dan yang kedua, peserta didik dapat menentukan periode dan golongan suatu unsur serta dapat mengetahui sifat periodik unsur. Baik, apa itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah tabel unsur-unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron yang bertujuan untuk meramalkan sifat-sifat unsur. Materi yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Menurut Anthony Lavoisier, pada tahun 1789, oleh Anthony Lavoisier berhasil mengelompokkan 33 jenis unsur berdasarkan sifat kimianya, misalnya gas, tanah, logam, dan non-logam. Yang kedua, menurut triade Dobereiner. Pada tahun 1817, seorang kimiawan asal Jerman, Johann Wolfgang Dobereiner, berhasil mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa dan kesamaan sifatnya. Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. Itulah mengapa penemuannya dikenal sebagai triade Dobereiner. Ketentuan dari triade ini adalah massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata unsur awal dan akhir. Yang ketiga ada Octave Newlands. Pada tahun 1864, seorang kimiawan asal Inggris, John Newlands, berhasil mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif. Berdasarkan hasil penelitiannya, Newlands mendapati bahwa unsur ke-8 sifatnya mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Keunikan sifat yang seperti itulah kemudian disebut hukum oktav. Kelemahan dari pengelompokan oleh Newlands ini adalah hanya berlaku untuk unsur bermassa atom kecil. Kemudian ada Mendeleev dan Lothar Meyer. Dmitri Mendeleev dan Lothar Meyer untuk meneliti kembali hubungan massa atom dan sifat kimia unsur. Penelitian keduanya fokus pada besaran yang berbeda. Mendeleev meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat kimia. Sementara itu, Meyer meneliti hubungan antara massa atom dan sifat-sifat fisika. Mendeleev berkesimpulan bahwa susunan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya akan menghasilkan perulangan sifat secara periodik. Pernyataan ini dikenal sebagai hukum periodik unsur. Pada tahun 1871, Mendeleev berhasil menerbitkan tabel periodik unsur dengan laju tegak disebut golongan dan laju mendatar disebut periode. Dan yang terakhir modern atau bentuk panjang. Pada tahun 1914, Henry Moseley menyatakan bahwa sifat dan dasar atom itu terletak pada nomor atomnya, bukan pada nomor massanya. Dari serangkaian penelitian yang ia lakukan, Henry Moseley berhasil memperbarui tabel periodik unsur yang digagas oleh Mendeleev. Tabel periodik unsur milik Moseley terdiri dari 2 lajur, yaitu lajur mendatar disebut periode dan lajur tegak disebut golongan. Tabel periodik Moseley inilah yang biasa kamu gunakan di pelajaran ini. Yang berikut adapun ketentuan lajur sebagai berikut. Yang pertama, periode. Periode menunjukkan banyaknya kulit yang terisi elektron. Artinya, nomor periode sama dengan jumlah kulit. Jumlah periode yang ada di tabel periodik unsur adalah 7.
Periode 1 termaksud periode pendek karena memuat 2 unsur. Periode 2 dan 3 termaksud periode pendek karena memuat 8 unsur. Periode 4 dan 5 termaksud periode panjang karena berisi 18 unsur. Periode 6 termaksud periode sangat panjang karena berisi 32 unsur. Periode 7 termaksud periode belum lengkap karena belum semua unsurnya ditemukan. Yang kedua ada golongan. Golongan disusun berdasarkan pemiripan sifat utama. Jumlah golongan yang ada di tabel periodik unsur adalah 8. Kedelapan golongan dibagi menjadi 2, yaitu golongan A atau utama dan golongan B atau transisi. Materi yang berikut menentukan letak periode dan golongan suatu unsur. Yang pertama, golongan A. Elektron terakhir unsur golongan A berada di subkulit S atau P. Jika elektron terakhirnya berada di subkulit S, nomor golongannya sama dengan jumlah elektron terakhirnya. Jika elektron terakhirnya berada di subkulit P, nomor golongannya jumlah elektron terakhir pada subkulit S dan P. Yang berikut golongan B. Unsur yang berada di golongan B memiliki elektron terakhir di subkulit D. Nomor golongannya ditentukan dari hasil penjumlahan elektron di subkulit S dan D. Yang berikut golongan transisi dalam atau 3B. Golongan transisi dalam memiliki subkulit terakhir F. Contoh, tentukan letak periode dan golongan unsur Na dan Cl. Yang pertama, konfigurasi elektron dari Na. Nomor atom Na adalah 11, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Oleh karena kulit tertinggi adalah kulit ketiga, maka unsur tersebut masuk dalam periode 3. Elektron terakhir berada di subkulit S dengan jumlah 1. Artinya, unsur tersebut masuk golongan 1A. Kemudian Cl. Nomor atom Cl adalah 17. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Oleh karena kulit tertinggi adalah kulit ketiga, maka unsur tersebut masuk dalam periode 3. Elektron terakhir berada di subkulit P dengan jumlah elektron valensi 7. 2 dari subkulit 3s dan 5 dari subkulit P. Artinya, unsur tersebut masuk golongan 7A. Kemudian elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron yang berada di kulit terluar. Contohnya Na. Konfigurasi Na 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 memiliki elektron valensi sebanyak 1. Hal itu terlihat dari subkulit terakhirnya yaitu S. Dan kemudian kulit valensi. Kulit valensi menyatakan kulit tempat meletaknya elektron valensi. Contohnya kulit valensi Na dengan nomor atom 11, konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 adalah 3s. Dan yang terakhir blok. Blok menyatakan letak kulit dari elektron valensi, misalnya S dan seterusnya. Materi yang berikut tentang sifat periodik unsur. Yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara titik atom dan kulit terluarnya. Ketentuan yang berkaitan dengan jari-jari atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam satu golongan, semakin ke bawah jari-jari atomnya semakin besar. Hal itu karena jumlah kulitnya semakin banyak. Contohnya, jari-jari atom K lebih besar daripada Li. Yang kedua, dalam satu periode semakin ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Hal itu karena jumlah kulitnya tetap, sedangkan muatan intinya semakin banyak. Contohnya, jari-jari atom Na lebih besar daripada Cl. Yang ketiga, jari-jari kation atau ion positif lebih kecil daripada atom netralnya. Contohnya, jari-jari atom Na lebih besar daripada Na+.
Yang keempat, jari-jari anion atau ion negatif lebih besar daripada atom netral. Yang berikut, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada atom netral dalam bentuk gas. Dalam satu periode, semakin ke kanan, energi ionisasi akan semakin besar. Sementara itu, dalam satu golongan, semakin ke bawah, energi ionisasi semakin kecil. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku untuk unsur periode 3 seperti Mg, Al, P, dan S. Kemudian ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepas oleh atom gas untuk berubah menjadi ion negatif. Dalam satu periode, semakin ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dalam satu golongan semakin ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dan yang terakhir adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Dalam satu periode semakin ke kanan, keelektronegatifannya semakin besar. Dalam satu golongan, semakin ke bawah, keelektronegatifannya semakin kecil. Baik teman-teman, sekian materi yang kita bahas hari ini. Terima kasih.